Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang komunikasi publik. Jika kemarin kita sudah singgung ya, tentang komunikasi publik dari pengertian, kemudian bentuk-bentuk. Saya sudah baca semua tugas-tugas yang sudah kamu berikan. Mungkin kita akan lihat di sini ya. Jadi siapa saja yang mungkin belum mengumpulkan tugasnya, jadi mungkin ini bisa lihat di sini. Jadi bisa lihat. Jadi ini tugas yang sudah masuk, hampir semua sudah saya kembalikan. Dan artinya kalau misalnya ini rata-rata saya kasih seminggu tergantung proyeknya. Yang belum nanti ya akan ada di sini. Jadi makanya saya minta tugasnya itu dalam dalam file yang berbeda, bukan di kolom komentar, sehingga saya memudahkan saya untuk scoring. Masih ada yang belum mengumpulkan, tapi saya tidak akan memperpanjang tugas ini. Tapi sebelumnya saya ingin highlight punya siapa, Mas Syahid ya. Kalau kamu bisa di sini bisa lihat, bisa akses bagaimana jadi inilah resume yang mungkin saya harapkan dari kamu semuanya. Bagaimana resume itu berbicara, ya kan? Kemudian bagaimana kamu bisa menjelaskan resume tersebut secara sistematis, spesifik, dan nggak ngelantur kemana-mana. Atau mungkin juga bisa dengan gambar seperti ini. Tentang kemarin saya minta contoh satu komunikasi publik ya. Kemudian tentang komunikasi massa yang ini bentuknya iklan ya. Jadi bukan kemana-mana bahasannya, tapi artinya kamu pahami apa pertanyaannya dan kamu nggak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan. Saya hanya ingin mengevaluasi karena ini perkuliahan daring. Jadi evaluasi itu dalam bentuk seperti ini, sehingga saya ingin memastikan bahwa kamu bisa memahami materi yang kita bahas. Baiklah, ini kita tutup dulu. Kita kembali ke mata kuliah. Dari tugas-tugas dari tugas-tugas yang kamu kumpulkan itu, ada yang menarik sebetulnya. Misalnya tentang komunikasi via Zoom. Nah, komunikasi via Zoom ini kalau menurutmu ini masuk dalam komunikasi publik atau masuk dalam komunikasi massa? Apa kira-kira? Coba di-unmute sendiri ya. Kalau dalam Zoom, dalam forum Zoom seperti ini, kira-kira ini masuk dalam kategori komunikasi publik atau komunikasi massa? Mungkin publik tuh. Publik ya. Publik ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Bisa dijadikan? Karena tidak melalui media. Gitu, media massa. Tidak melalui media massa. Oke. Kemudian apalagi yang bisa timbal balik? Ada timbal balik baik dari speaker ya, dari speaker maupun dari audiens. Kemudian apalagi yang bisa kita audiensnya apa? Audiensnya bagaimana ini kira-kira audiensnya? Kalau kamu kategorikan ini bagaimana audiensnya? Spesifik, ya kan? Yeah.
Nah, ini yang beberapa hal karakteristik yang kita bisa kita pahami ketika kita bicara tentang komunikasi publik. Nah, tapi sekarang Zoom ini kan bisa dijadikan di live streaming kan, ya kan? Bisa di live streaming kan, baik itu di YouTube ataupun di sosial media lainnya, ya. Biasanya YouTube atau di Facebook ya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kamu mengkategorikan komunikasi itu, forum itu? Apa tetap publik atau itu kemudian sifatnya berubah menjadi komunikasi massa? Apa menurutmu bagaimana? Sifatnya berubah jadi komunikasi massa. Kenapa? Karena audiensnya itu lebih bervariasi gitu loh Bu, lebih beragam. Ya, bagus. Jadi karena ketika kemudian itu masuk di ranah publik yang itu melibatkan audiens yang lebih beragam, yang heterogen, dan melibatkan banyak anonim, itu kemudian dan melalui saluran yang bisa diakses publik ya, yang bisa diakses massa yang heterogen, maka kemudian sifatnya itu berubah menjadi komunikasi massa. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Materi kita masih bicara tentang komunikasi publik. Nah, sudah bisa dilihat ya ininya ya, PPT-nya bisa dilihat ya. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara sudah singgung dari minggu lalu tentang komunikasi publik. Jadi adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang itu berada dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media. Tetapi kalau misalnya dilihat dari sini, ini kan artinya audiens ini kan diketahui kan audiensnya siapa saja yang di sini. Makanya kali ini kita akan bicara tentang komunikasi publik, tapi dalam konteks yang lebih detail lagi. Kita hari ini akan bicara tentang karakteristik komunikasi publik. Tadi kita sudah singgung sedikit. Kemudian unsur-unsur komunikasi publik, persiapan komunikasi publik, dan penyampaian. Nah, jadi kalau kita sejenak flashback ya untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang pengertian dari komunikasi publik yang merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Jadi dalam komunikasi publik ini bentuknya yang pesan yang disampaikan itu berupa informasi, ajakan, atau gagasan. Karena unsur komunikasi saya kira saya nggak perlu jelaskan, selalu ada komunikan, selalu ada penyampai pesan, kemudian audiens, kemudian medianya apa, kemudian feedback itu. Jadi dalam skema dalam skema unsur komunikasi itu sebetulnya kamu bisa perbedaan dari perbedaan karakteristik dari komunikasi publik dan komunikasi massa. Nah, makanya sarananya bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum, atau juga aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar. Kalau misalnya di website itu biasanya kan selalu ada kolom komentar ya. Email, milis. Kamu tahu milis enggak? Jangan-jangan kamu sudah bukan generasi milis ini, karena sudah generasi sosial media ya. SMS, ini juga kita sudah mulai jarang menggunakan ya. Surat pembaca, reklame, spanduk, atau apapun yang bisa menjangkau publik. Nanti kita akan bicara ini ketika komunikasi publik itu masuk dalam sarana yang bisa diakses publik yang lebih heterogen. Kita akan bicara nanti setelah ini, tapi kali ini kita khusus bicara tentang komunikasi publik. Maka ketika kita bicara tentang komunikasi publik itu tentu saja memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan itu dapat disampaikan secara efektif dan juga efisien.
Jadi sering juga kadang memang ada ada pertemuan ya antara komunikasi publik dan komunikasi massa itu. Karena sekarang itu bagaimana komunikasi publik itu dan komunikasi massa itu sangat tipis perbedaannya. Ketika kemudian seperti dalam gambar sebelumnya, ketika ini Bapak Presiden Jokowi ini menyampaikan orasinya di sini, tapi kemudian itu masuk dalam sarana media yang menjangkau halayak yang lebih luas, heterogen, anonim, itu kemudian menjadi berubah karakteristiknya menjadi komunikasi massa. Maka komunikasi publik itu sering juga disebut juga komunikasi massa, karena seringkali komunikasi publik karena dengan menggunakan ya sarana media massa itu pesan yang disampaikan oleh komunikan itu bisa tersampaikan secara lebih luas. Namun juga komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibanding komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu juga bisa dikatakan komunikasi yang lebih spesifik, yaitu komunikasi yang menggunakan suatu media dalam menyampaikan pesannya. Makanya ketika kita bicara tentang komunikasi massa, itu selalu ada sarananya di situ, sarana dalam menyampaikan pesan tersebut. Ini yang menjadi irisan antara komunikasi publik dan komunikasi massa. Memang pada kebanyakan yang kita perhatikan, komunikasi publik ini juga di satu sisi juga komunikasi publik, di satu sisi juga komunikasi massa. Karena sekarang hampir ketika kita bicara tentang ketika orang berbicara dalam kerumunan, ketika orang bicara baik ini dalam kelas, kemudian misalnya ini saya rekam, kemudian saya masukkan saya upload di YouTube dan kemudian saya jadikan publik, maka ini pun juga kuliah ini pun juga sudah menjadi sudah menjadi komunikasi massa. Itu ya. Nah, kemudian kita bicara tentang karakteristik komunikasi publik. Ini kita ambil kasus dalam gambar ini. Dalam gambar ini, kira-kira ini menunjukkan apa? Mungkin teman-teman bisa langsung berkomentar. Dalam gambar ini, apa yang kamu pahami? Ini dalam konteks apa? Komunikasi publik. Ya, komunikasi publik. Eventnya apa? Momen apa ini? Idul Khutbah, Bu. Khutbah, betul. Jadi ini khutbah ya. Kemudian dalam khutbah itu audiensnya kira-kira siapa ini? Jamaah. Orang Muslim, laki-laki. Muslim saja ya kan. Jadi audiensnya ini spesifik ya, Muslim. Baik. Nah, ini kita kategorikan ini adalah khutbah khutbah sholat Id ya, Idul Fitri ya, atau Idul Adha. Jadi pertama audiensnya terutama ini adalah Muslim saja dari agama. Kemudian audiensnya ini juga bisa jadi hanya orang-orang yang tinggal di sekitar ini, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada ini enggak? Ada interaksi enggak antara audiens dan penyampai pesan? Ada. Bisa enggak ini ada, maksud saya ini ada tanya jawab atau apa enggak dalam khutbah? Tidak, kalau dalam khutbah enggak ada tanya jawab ya. Tapi artinya apa? Di sini komunikan ini menyampaikan apa? Menyampaikan pesan. Nah, dalam khutbah ini biasanya apa pesan yang disampaikan? Keagamaan. Keagamaan. Kemudian apa lagi? Tentang apa lagi misalnya? Ajakan tentang apa? Kebaikan. Ajakan tentang kebaikan. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, maka beberapa karakteristik tentang komunikasi publik itu, yaitu salah satunya apa? Satu pihak atau pendengar cenderung lebih pasif. Ini kita lihat dalam gambar tadi ya, ceramah tadi.
Kemudian apa namanya? Interaksi antara sumber dan penerima itu terbatas. Jadi didominasi oleh siapa? Oleh komunikan, ya kan? Oleh penyampai pesan. Kemudian juga umpan balik diberikan terbatas. Artinya apa? Topik yang disampaikan, coba teman-teman di mute ya. Siapa Mas Ibrahim bantu saya untuk mute teman-temannya ya kalau ini. Nah, jadi tadi kita singgung satu pihak pendengar cenderung lebih pasif, interaksi antara sumber dan penerima juga terbatas. Kemudian umpan balik yang diberikan juga terbatas. Nah, dilakukan di mana? Di tempat umum. Di tempat di mana banyak kerumunan atau banyak orangnya. Tetapi banyak orang pun kerumunan itu pun juga spesifik kan. Kemudian dihadiri oleh sejumlah orang besar. Sejumlah besar orang, bukan sejumlah orang besar salahnya. Dihadiri oleh sejumlah besar orang. Jadi artinya audiensnya ini banyak sekali. Nah, biasanya ini juga komunikasi publik itu karakteristik lainnya itu juga telah direncanakan. Jadi apa yang disampaikan, misinya dari komunikasi, dari ceramah itu misinya apa. Nah, biasanya dalam komunikasi publik salah satu karakteristiknya yaitu apa? Sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, membujuk. Ini biasanya dalam apa namanya komunikasi publik. Jadi ini tadi kita bicara ini beberapa karakteristik tentang komunikasi publik. Nah sekarang dalam konteks gambar tadi, ya kan, tujuan dari ceramah itu biasanya bentuknya apa? Apakah itu memberikan penghormatan, memberikan penerangan, menghibur atau membujuk? Menurutmu apa? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Jadi itu membujuk orang supaya apa? Supaya berbuat baik. Sekarang ini di sini saya minta coba misalnya tadi kita singgung dalam konteks apa namanya? Dalam konteks ceramah ya, dalam konteks ceramah ceramah hari raya ya. Sekarang coba saya minta ada contoh lain tentang komunikasi publik. Dan bagaimana kamu jelaskan karakteristik itu dalam contoh yang kamu berikan. Misalnya apa? Coba siapa yang mau angkat tangan ini? Siapa? Vega? Ada suaranya enggak? Vega mana? Ada suaranya enggak? Alfian bisa diaktifkan? Bisa, Bu. Ya, coba kamu beri contoh tentang komunikasi publik. Saat upacara. Saat apa? Upacara. Oke, instruktur siapa pembina upacara atau instruktur upacara ya. Bagaimana kamu jelaskan karakteristik yang ada di instruktur upacara itu, karakteristik komunikasi publik ini? Dihadiri sejumlah murid-murid tapi terbatas. Biasanya telah direncanakan bertujuan untuk penghormatan upacara. Ya. Kemudian biasanya diisi apa lagi biasanya? Pesannya apa? Pesannya macam-macam, Bu. Macam-macam biasanya pesannya kalau misalnya itu upacara 17 Agustus biasanya itu yang berkaitan dengan apa? Dengan isu-isu kemerdekaan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya.
Nah, kita lanjutkan ke tema ke ini berikutnya, unsur-unsur dalam komunikasi publik. Saya kira ini saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar karena unsur-unsur komunikasi publik itu sebetulnya sama dengan unsur komunikasi, hanya bedanya adalah beda di karakteristiknya. Jadi misalnya di sumber, pesan, jadi ini kan elemen komunikasi itu kan selalu berkaitan dengan sumber, pesan, media, penerima, efek, dan juga umpan balik. Pokoknya 6 itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi pembahasan utama yang selalu dibahas dalam ilmu komunikasi. Maka ketika dalam konteks komunikasi publik, sumber atau komunikator ini pembuat atau pengirim informasi, kadang ini sumber bisa terdiri satu orang, bisa juga kelompok, bisa juga atas nama organisasi, bisa juga atas nama lembaga, atas nama komunitas. Artinya apa? Satu orang ini dia mewakili suatu elemen, gitu ya. Kemudian pesan. Pesan ini sesuatu yang disampaikan oleh sumber komunikator kepada penerima. Ada sesuatu yang disampaikan, pesannya apa. Jadi misalnya saya mengatasnamakan lembaga apa, saya ingin menyampaikan pesan kepada publik, ya kan. Jadi penyampaian pesan dalam komunikasi publik ini bisa dalam bentuk ide, gagasan, informasi, ajakan, dan sebagainya yang sebagai bentuk baik itu dalam bentuk informasi, atau itu dalam bentuk pencerahan, atau itu dalam bentuk tindakan sosialisasi, atau informasi ingin memberitahu, ya itu. Kemudian media, alat yang digunakan untuk sarana, ya, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan itu dari komunikator kepada komunikan. Nah, sarana komunikasi publik itu segala saluran yang bisa menjangkau atau menyampaikan pesan kepada publik. Makanya tadi kita singgung bahwa ketika kita bicara tentang komunikasi publik dan komunikasi massa, itu irisannya sangat tipis sekali. Karena ketika seperti hal ini, forum kelas kita ini kita misalnya kita jadikan live streaming, maka itu forum, meskipun audiensnya ini dalam kelas kita lingkupnya seperti ini, tetapi ketika itu kemudian kita jadikan live streaming, itu menjadi publik. Jadi irisannya sangat dekat sekali dengan komunikasi publik. Karena apa? Karena ketika bicara tentang komunikasi publik, itu selalu tujuannya bagaimana pesan yang disampaikan oleh komunikan itu bisa menjangkau publik yang lebih luas. Kemudian penerima atau komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Kemudian efek, pengaruh, perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan dari komunikator. Kemudian umpan balik, bentuk, ya, tanggapan timbal balik dari setelah menerima pesan tersebut. Nah, ini Anda bisa lihat ini kita lihat bagaimana audiensnya juga mungkin satu ini sangat spesifik, ya. Kemudian apa saja hal-hal yang diperlukan, persiapan apa saja yang diperlukan ketika ingin melakukan persiapan komunikasi publik. Nah, kamu kan ini sebagai mahasiswa KPI, ketika kamu meminta seseorang untuk menjadi penyampai pesan yang mungkin kamu rilis, atau mungkin kamu sendiri yang menyampaikan pesan, atau mungkin kamu meminta orang lain untuk menjadi narasumber, kamu harus mengetahui ini, persiapan apa saja yang kira-kira harus dilakukan. Jadi yang paling penting ketika kamu menjadi orator, ya, kalau saya katakan orator, atau kamu menjadi ingin menyampaikan pesan ke publik, yang pertama adalah menentukan siapa pendengarnya. Jadi ini penting sekali, karena apa? Pesan itu disampaikan tergantung kepada audiensnya. Jadi komunikan itu bicara substansi yang mungkin itu yang itu sangat tergantung dengan apa latar belakang audiens yang dia hadapi. Jadi misalnya dalam seminar, atau misalnya dalam misalnya kamu dalam konteks misalnya
presentasi, proposal skripsi atau apa, audiens yang kamu hadapi itu kan kamu tahu gitu. Jadi kamu bisa mempersiapkan bagaimana arah pesan atau arah substansi yang ingin kamu sampaikan tersebut. Nah, kemudian persiapan lain yang terpenting itu juga pembicara harus mengumpulkan data tentang pendengar. Ini juga penting. Jadi ketika kamu mungkin ya kamu diminta untuk menjadi narasumber di mana, yang terpenting itu adalah siapa audiensnya, latar belakangnya apa. Ini penting karena apa? Kamu bisa menyampaikan karena latar belakang seseorang, latar belakang audiens itu berbanding lurus dengan pengetahuan yang mungkin dia cerah sebelumnya. Kemarin kita singgung ya dalam bagian tentang proses komunikasi ya, mungkin kita mungkin perlu merefresh dulu ya apa namanya yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya Anda ingat yang kita apa namanya yang sebelumnya, jadi bagaimana persepsi audiens itu sangat juga dipengaruhi dengan apa namanya memori yang sudah dia simpan dari informasi yang sudah dia apa namanya yang sudah dia rekam dari sebelumnya. Yang makanya pembicara harus mengumpulkan data tentang pendengar. Ini penting sehingga artinya ketika misalnya mungkin kamu berbicara di depan audiens yang latar belakangnya pedagang misalnya. Artinya apa? Dengan latar belakang mata pencaharian ini, artinya audiens ini sedikit demi sedikit, artinya dia sudah punya memori tentang seluk-beluk tentang perdagangan, tantangan-tantangan dalam dunia bisnis. Artinya apa? Pembicara bisa apa namanya bisa menjadi masukan apa yang mestinya ditekankan dalam materi dalam pembicaraan tersebut. Kemudian pembaca harus menulis pembicara ya ini ya. Pembicara haruslah menulis paper posisi yang menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Kira-kira ketika saya menyampaikan ini, apa kira-kira respon dari pendengar itu. Kemudian hal yang terpenting juga, persiapan yang terpenting juga berdasarkan informasi pada paper posisi si pembicara, hendaknya membuat garis-garis besar dari pembicaraan. Ini kalau misalnya istilah saat ini itu adalah pointer ya, pointer pembicaraan. Jadi jika apa namanya kamu misalnya mungkin diminta untuk berbicara atau apa, hal-hal yang perlu kamu tanyakan itu adalah siapa audiensnya, latar belakangnya apa, kemudian tema yang perlu saya sampaikan apa. Tema ini saya tekankan, misalnya tema ini saya tekankan tentang materi apa. Jadi inilah apa namanya garis besar ini artinya apa? Pointer ya. Pointer itu artinya pointer poin-poin penting yang perlu disampaikan dalam komunikasi publik itu. Bila lebih banyak informasi yang tersedia, si pembicara hendaknya terus-menerus merevisi garis besar dari pembicaraan. Jadi ketika misalnya kemudian dalam proses ini, jadi dari proses panjang ini, dari persiapan ini ternyata lebih banyak informasi yang tersedia bagi si pembicara, maka garis-garis besar ini pun juga perlu direvisi. Artinya misalnya gini, semakin audiens itu semakin beragam, misalnya dalam satu forum yang besar dan kamu mungkin diminta untuk menjadi pembicara, ya kan? Kamu harus pelajari siapa saja yang hadir di situ. Siapa saja yang mungkin hadir, yang direncanakan hadir dalam forum tersebut. Kemudian kamu membuat apa? Membuat persiapan, kemudian misalnya kamu diberi tema tertentu, dalam tema ini apa yang perlu saya tekankan. Nah, ketika kemudian semakin banyak informasi, misalnya di sini ada nanti di forum kamu ada pejabat ini, di forum ini mungkin ada tokoh masyarakat ini, di forum ini tokoh masyarakat ini akan datang. Ini memberikan apa?
ini memberikan masukan tentang kira-kira pointer ya, garis-garis besar pembicaraan apa yang perlu saya tekankan sebagai pembicara supaya audiens yang spesifik tadi bisa menerima pesan yang saya sampaikan. Jadi ini beberapa persiapan tentang komunikasi publik. Kemudian ketika menyampaikan komunikasi publik, biasanya yang terpenting adalah yang pertama ketika kami masuk ke ruangan, yang terpenting itu adalah kontak mata. Kontak mata itu penting. Pertama apa? Ini juga meminimalisir supaya nggak grogi. Jadi kamu jangan kira saya jangan kira saya nggak pernah grogi. Saya pernah grogi dalam setiap forum apapun yang mungkin itu dengan audiens yang berbeda. Saya selalu merasa jadi demam panggung ya. Itu menjadi penyakit yang umum ketika seseorang akan berhadapan pada komunikasi publik. Makanya itu yang tadi saya singgung, persiapan ini penting untuk mengatasi demam panggung itu. Jadi kemudian vokalik itu intonasi ya, penekanan dari apa yang kamu sampaikan, kemudian ketepatan. Jadi ketepatan ini artinya apa? Kenapa kita perlu persiapan tadi? Persiapan tadi ini dilakukan mengetahui siapa audiens kamu itu, sehingga kamu bisa mempunyai sensitivitas ya, dengan siapa kamu bicara. Makanya ada ketepatan di sini. Ketepatan ini adalah bagian dari sensitivitas itu. Artinya ketika misalnya dalam forum yang mungkin itu audiensnya misalnya dalam forum yang itu adalah orang-orang yang mereka yang mempunyai sejarah konflik sosial yang berkepanjangan. Terus tiba-tiba kamu bicara tentang hal yang menyinggung kelompok yang berkonflik di dalam komunitas tersebut. Nah, ini kan artinya apa? Ini artinya kamu nggak sensitif dengan isu yang ada yang dihadapi oleh audiens kamu. Makanya mengetahui audiens siapa, dengan di hadapan siapa kamu bicara. Ini juga untuk apa? Untuk membangun ketepatan bagaimana saya menempatkan pembicaraan saya atau pesan saya supaya apa? Supaya di satu sisi saya pun juga memiliki sensitivitas dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh audiens saya. Kemudian perencanaan, ini seperti yang tadi bersinggungan dengan yang kita sampaikan sebelumnya tadi. Jadi perencanaan itu penting. Jadi ini pun juga untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi misalnya kamu mengalami demam panggung. Biasanya kalau demam panggung itu kan bisa jadi apa yang kamu persiapkan lupa semuanya kan. Pasti semuanya mengalami ini. Kadang sudah dipersiapkan sampai menjelimet gitu. Ternyata ketika dihadapkan publik kemudian buyar semuanya, lupa semua. Nah, inilah pentingnya perencanaan. Perencanaan itu jadi kamu punya backup ya, meskipun kadang seseorang kan bisa bicara langsung tanpa membuat catatan pointer yang ingin disampaikan. Tetapi pointer itu penting. Ketika kamu tiba-tiba blank, ya kan, kamu bisa tetap merujuk kepada pointer yang kamu persiapkan tadi. Nah, kemudian fungsi dari komunikasi publik itu sudah ya. Nah, fungsi dari komunikasi publik itu apa saja? Ini suara siapa ini? Oke. Jadi fungsi dari komunikasi publik itu diantaranya kalau kita lihat gambar ini dalam konteks apa ini? Konteks kampanye ya. Konteks kampanye. Jadi biasanya fungsi dari komunikasi publik itu menumbuhkan semangat kebersamaan, mempengaruhi orang lain atau si penerima, terutama dalam dua konteks ini, dalam dua contoh di gambar ini.
kita lihat. Kita di-mute dulu ya. Mas Ibrahim bisa bantu mute temannya ya. Oke. Jadi menumbuhkan semangat kebersamaan, mempengaruhi orang lain atau si penerima, memberikan informasi kepada si penerima, memajukan pendidikan dan juga menghibur. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam komunikasi publik. Jadi, nah sekarang ini jadi tugas kamu. Praktek komunikasi publik. Bentuknya macam-macam. Ini hanya 5 yang saya cantumkan di sini. Tapi mengingat tadi kita dari minggu lalu dan hari ini kita sudah singgung tentang komunikasi publik dan komunikasi massa, sedikit komunikasi massa ya. Dan saya ingin kamu buat tugas tentang karena kamu ini mahasiswa KPI, maka saya ingin kamu mengirimkan tugas tentang praktek komunikasi publik. Bisa ceramah agama, khutbah Jumat, seminar skripsi mungkin, atau diseminasi hasil dari skripsi ya, kampanye, marketing ya, marketing itu bisa jadi promosi produk atau apa. Jadi saya tidak batasi di 5 hal ini, mungkin kamu punya gambaran yang lebih luas lagi. Ini tugas untuk Nah, dalam tugas ini yang saya harapkan apa? Kamu merujuk kepada karakteristik tadi ya, kepada karakteristik komunikasi publik tadi. Jadi tentukan audiensnya, audiens kamu ini siapa. Jadi misalnya kamu ceramah agama di depan masyarakat nelayan misalnya. Jadi saya ingin kamu sesuaikan dengan audiens yang kamu tuju. Makanya itu ini mungkin dalam bentuk video vlog ya, pendek. Jadi praktek komunikasi publik, atau mungkin kamu khutbah Jumat dalam audiensnya seperti apa. Jadi kamu harus tentukan audiensnya dan latar belakang masyarakatnya, atau kampanye ya kan, misalnya ini kampanye apa saja lah, kemudian marketing, tapi artinya tetap kamu stick pada karakteristik dari komunikasi publik itu. Jadi penyampaian satu arah, kemudian disasar pada audiens tertentu, spesifik audiensnya ya kan, ini. Kemudian mungkin maksimal 2-3 menit ya, ini dalam bentuk video vlog. Nanti kita bisa lihat sama-sama dan masukkan. Nanti saya akan buat folder tugas lagi dan kamu bisa upload di situ. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita kali ini. Jika mungkin kamu ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya. Silakan, saya buka pertanyaan.